Iman TV. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati at-talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. 40 hadis tentang hak-hak Rabb semesta alam, atau 40 hadis tentang tauhid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari al-hadis as-sadis, hadis yang ke-6. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala an Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul au qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa allaqa menggantungkan tamimatan, jimat. Tamimah itu sejenis jimat. Man 'allaqa tamimatan, barang siapa menggantungkan jimat, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa memasang jimat itu termasuk perbuatan syirik. Man 'allaqa syai'an faqad asyrak, barang siapa menggantungkan jimat, faqad asyrak, maka dia melakukan kesyirikan. Jadi jimat itu haram dalam Islam. Akan tetapi hukum orang yang menggantungkan jimat itu terperinci. Ada 3 perincian. Perincian yang pertama, atau sebelum kita masuk ke perincian, kita harus tahu apa sih tamimah. Tamimah adalah khaitun, benang atau tali, au kharzatun, atau permata yang ada lubangnya, manik-manik yang ada lubangnya terus dimasuki apa? Benang. Kanal arabu yu'allikunaha ala auladihim. Dulu orang Arab itu menggantungkan benang yang ada manik-maniknya itu dikalungkan ke anak-anak kecil. Tujuannya apa? Yamna'una biha minal ain fi za'mihim. Tujuannya untuk nolak penyakit ain, agar tidak sawanen, agar tidak kena ain, agar tolak bala, agar gak kena setan dan seterusnya. Kalau dalam bahasa kita ya tamimah ya jimat itu. Ya, jenisnya macam-macam. Kalau di orang desa itu kadang-kadang ada kali, terus ada, nggak tahu itu isinya jimat-jimat, dibuntel begitu, taruh di kain, terus dikalungkan ke bocah kecil. Itu juga termasuk salah satu jenis tamimah. Itu dilarang dalam Islam. Lalu bagaimana hukumnya? Ada perincian. Perincian yang pertama, ya, perincian yang pertama, jika yadunnu annaha tanfa'u wa tadurru ala wajhil istiqlal fahada syirkun akbar. Kalau sampai orang itu meyakini bahwa jimat ini
dengan sendirinya mendatangkan manfaat dan madarat, bahwa di dalamnya ini ada jinnya, bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat, tanpa campur tangan Allah, tapi dengan sendirinya benda ini menyelamatkannya atau menolak mara bahaya, atau menganggap ada jin yang menunggu jimat itu yang mendatangkan manfaat dan madarat, maka ini syirik akbar. Ini adalah syirik besar, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, menyebabkan seluruh amalannya gugur. Bagaimana surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalanmu. Itu perincian pertama. Yadunnu dhannun annaha tanfa'u wa tadurru binafsiha. Ya, orang mengira bahwa benda ini memang khasiat. Benda ini mendatangkan manfaat madarat dengan sendirinya. Atau menganggap ada jin penunggunya yang bisa menolak bahaya dan madarat. Itu syirik akbar. Perincian yang nomor 2, yakni ja'alaha al-insanu sababan li raf'il bala au daf'il bala. Seorang menjadikannya sebagai sebab. Dia meyakini yang nolak bala Allah. Dia meyakini bahwa yang memberi manfaat dan madarat hanya Allah. Cuman ini hanya sebab saja. Boleh berarti sampean yakin kalau jimat ini mendatangkan manfaat dan madarat? Nah, saya yakin yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat hanya Allah saja. Cuman ini sebagai sebab saja. Saya nggak syirik, mau ini menjadikan sebab kok. Tetap di dalam hatiku aku yakin Allah lah yang menolak bahaya. Ini cuma sebab saja. Kalau yang nomor 2 ini syirik kecil. Tetap syirik, jangan dikira nggak syirik. Tapi syirik kecil. Mengapa? Karena dia menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Karena dia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal sebenarnya itu bukan sebab. Karena sebab di dalam Islam itu ada 2 yang dibolehkan. Tulis ya. As-sabab fil Islam sababan. Sebab yang dibolehkan dalam Islam cuma ada 2 sebab. Yang pertama asbabun syar'iyatun. Mencari sebab di dalam Islam itu ada 2 sebab yang dibolehkan. Asbabun syar'iyatun. Sebab-sebab yang dibolehkan secara syariat. Yang ada dalilnya. Contoh, seseorang kalau sakit mencari sebab syar'i dengan cara minum air zam-zam. Ma'u zam-zam 5 syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Bismillah ya Allah, aku minum zam-zam, tolong sembuhkan aku ya Allah. Boleh. Kenapa? Karena sebab ini ada dalilnya. Rasulullah ngasih contoh. Orang lehernya sakit, tak enak leher saya ini misalnya. Terus saya pengen sembuh, cari sebab. Apa sebabnya? Bekam. Apakah boleh saya pakai sebab bekam? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena Rasulullah pernah melakukan. Nah, ini sebab syar'i. Sebab yang didukung oleh dalil. Yang kedua, asbabun qadariyatun kauniyatun tabi'iyatun. Salah satu boleh ya. Asbabun kauniyah. Asbab tabi'iyah. Sebab yang natural. Meskipun nggak ada dalil, tapi secara natural memang itu benar itu sebagai sebab. Contoh,
Saya ingin menghangatkan air. Air ini kan nggak mungkin hangat dengan sendirinya ujuk-ujuk. Betul apa enggak? Supaya air ini jadi hangat, panas, saya menyalakan api. Maka api adalah sebab secara natural untuk menghangatkan apa? Apa? Air. Ini boleh. Karena secara natural itu benar. Orang Jawa sakit murus, perutnya mencret. Kata orang Jawa, mbah saya dulu bilang ketika saya sakit begitu, kata mbah saya itu ambil jambu di depan rumah itu. Kelutuk, untuk godongnya kita makan. Atau jambu kelutuk yang mentah-mentah itu kita makan. Ini boleh nggak ya gini? Ya kalau memang secara terbukti, didiagnosa, diadakan eksperimen, menurut para pakar, menurut dokter misalnya, ternyata daun jambu atau jambu itu sendiri, jambu biji, itu membantu meringankan penyakit diare, terbukti secara ilmiah, maka ini namanya sebab tabiiyah. Bukan syariah, karena nggak ada dalil. Tabiiyah, tapi boleh. Nah, di dalam Islam, sebab itu cuma ada dua itu. Satu sebab syar'i, biasanya sebab syar'i itu terbukti secara kauni. Biasanya sebab syar'i itu terbukti secara tabi'i. Contoh, air ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Berarti saya mau tanya nih, berarti zam-zam itu sebab syar'i apa tabi'i? Kauni. Syar'i, karena ada dalil. Tetapi secara diuji, ternyata juga terbukti secara kauni. Jadi tidak menutup kemungkinan satu sebab mengandung dua sebab. Secara syar'i dan secara tabi'i atau kauni. Jadi pahami jamaah? Nah sekarang kita kembalikan ke jimat. Untuk nolak penyakit, maka pasang benang. Mari kita uji sebab ini dengan dua sebab ini. Saya ulangi, orang anak kecil ingin agar selamat dari penyakit, dikalungkanlah tamimah, benang. Ketika ditanya, kenapa Saman kok melakukan kesyirikan? Enggak. Saya yakin Allah ini yang menolak penyakit, ini cuma sebab saja. Oke, sekarang kita dudukkan sebab di sini itu boleh apa enggak? Pertama dilihat dari secara syar'i. Adakah dalil yang mendukung? Apakah pernah Nabi mengatakan aliku, ya gantungkanlah benang-benang di leher anak-anak kalian supaya nggak kena penyakit. Pernah Nabi ngomong kayak gitu? Nggak pernah. Berarti itu bukan sebab syar'i. Betul apa enggak? Oke, berarti sebab pertama gagal. Oke, sebab yang kedua. Sebab tabi'i. Apakah nalar kita bisa membenarkan? Apakah ilmu medis kedokteran bisa membenarkan bahwa benang itu bisa menyembuhkan penyakit? Saya rasa ini nggak perlu Ustadz. Dokter pasti melarang. Karena itu juga merusak pasarannya dokter juga. Sekadalik. Dokter juga seneng sama kayak gitu-gitu. Karena itu ngurangi jatah mereka juga. Nah, jika sebab itu tidak terbukti secara syar'i, dan jika sebab itu tidak terbukti secara, yang kedua tadi apa? Kauni atau qadari atau tabi'i, ketahuilah itu sebab yang tidak diboleh. Jadi pahami? Bocah kecil di desa saya itu banyak tambak-tambak banyak kali-kali. Ada mitos dulu, sekarang jarang. Dulu, ada bocah kecil, sudah umur 2 tahun, 3 tahun, belum bisa jalan. Saya sampaikan kemarin ini, di tempat ini. Itu cari ikan gabus, iwak kotuk itu, berarti ikan gabus. Ikan gabus kan? Keyakinan sebagian masyarakat desa diambil. Itu disabitkan dipukulkan ke kakinya si bocah kecil. Kata orang desa, supaya cepat. Nanti kan sudah menjadikan sebab. Betul apa tidak? Itu boleh apa enggak? Ya tinggal dikembalikan kedua sebab ini. Satu sebab syar'i.
Mungkin Rasulullah nggak ada, zaman Rasul ikan gabus nggak ada. Nggak mungkin nggak ada dalilnya itu. Yang kedua, sababun kauniyun atau tabi'iyun atau qadariyun. Nggak mungkin. Nggak masuk akal. Apa bisa ikan gabus kalau ketemu kulitnya bayi bisa jalan? Nggak masuk akal. Ketika semua sebab tidak terpenuhi dua sebab ini, maka jangan dipakai. Maka kalau ada orang tanya ke antum 1001 pengobatan, jawabannya cuma dua ini aja. Bagaimana Ustaz? Ini ada pengobatan Ustaz. Orang yang sakit disuruh bawa ayam warna hitam. Nanti kata mbak dukunnya itu penyakitnya akan dipindah ke apa? Ayamnya. Ustaz, bagaimana metode pengobatan Ustaz alternatif? Orang yang datang itu harus membawa kembang 7 rupa. Ada 1001 pertanyaan. Ada 1001 masalah. Tapi jawabannya gampang. Kembalikan kedua sebab itu. Ada dalilnya enggak? Enggak ada. Berarti sebab syar'i gugur. Kedua, terbukti secara ilmiah apa? Tidak. Tidak. Berarti sebab qadari gugur. Kalau dua-duanya ini gugur, ketahuilah itu sebab palsu. Sudah jelas kan? Termasuk jimat. Segitu gampang pokoknya. Tapi ini boleh enggak? Ya sudah. Ada dalilnya enggak? Oh enggak ada Ustaz. Terbukti ilmiah apa? Enggak Ustaz. Ya sudah, jangan dipakai. 1001 pertanyaan, kaidahnya cuma 2 tadi. Apalkan 2 apa tadi? 2 sebab tadi. Maaf terputus ini. Baik. Ada yang bawa sarah? Ada ya. Halaman berapa tadi? Kembali ke materi. Jadi kembali ke jimat tadi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau meyakini sebab itu dengan sendirinya menolak bahaya, mendatangkan madharat, ini syirik apa? Meyakini bahwa jimat ini dengan sendirinya mendatangkan manfaat, madharat, atau jimat ini ada penunggunya, ada jinnya yang bisa mendatangkan manfaat dan madharat dengan sendirinya. Ini syirik apa kalau kayak gini? Syirik besar. Ini bahaya, bisa keluar dan bisa murtad. Yang kedua, dia mengatakan enggak, bukan benda ini yang mendatangkan manfaat dan madharat. Karena cuma Allah saja yang bisa. Cuman ini hanya sebagai apa tadi? Sebab. Nah, yang nomor 2 ini boleh apa enggak? Tetap enggak boleh. Ini namanya syirik apa? Kecil. Mengapa kok syirik kecil? Karena dia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal dia bukan sebab. Sedangkan sebab yang dibolehkan dalam Islam ada berapa tadi? Ada 2. Sebab syar'i, sebab yang ditunjukkan dalil, atau sebab tabi'i, atau kauni, atau qadari. Kemudian perincian nomor 3. Seorang memakai jimat dan jimat itu terbuat dari ayat-ayat Al-Quran. Ini bagaimana? Boleh apa tidak? Jimat terbuat dari lafal-lafal Al-Quran. Khilaf para ulama. Tetapi pendapat yang rajih wallahu a'lam, jimat meskipun pakai Al-Quran tidak boleh. Dengan beberapa alasan. Yang pertama alasannya, pokoknya ayat kursi dibuntel-buntel, ditaruh di kain, terus dikalungkan ke bocah kecil. Kan tidak menutup kemungkinan ada yang seperti itu. Itu boleh apa enggak? Inilah para ulama. Pendapat yang rajih, Allahu a'lam bisawab, tetap tidak boleh. Dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, keumuman dalil larangan memakai jimat. Berdasarkan keumuman dalil larangan menggantung apa tadi? Man allaqotami matan nakirah. Pokoknya gantungkan apa saja jimat. Entah dari ini, entah dari itu. Yang penting jimat.
faqad asyrok, maka itu adalah kesyirikan. Itu alasan yang pertama. Berdasarkan keumuman, keharaman memasang timah. Alasan yang kedua, Al-Quran itu syifa, penyembuh. Memang Al-Quran kan ada penyembuh, syifa. Al-Quran itu penyembuh. Tetapi penyembuh dengan qiraatihi wastimai ilaih. Al-Quran itu penyembuh bukan dengan digantungkan. Tapi dibaca atau didengarkan. Makanya kan bunyinya Al-Quran kan ikro, bacalah. Duduk, gantunglah. Betul benda. Al-Quran mengatakan ikro, bacalah. Atau dengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi syifa dengan dibaca. Dan itu prakteknya Nabi. Dibaca. Rasulullah kalau mau tidur itu tangan kanan, tangan kiri digabungkan begini. Terus Rasulullah meniup. Terus dibaca Qul huwallahu ahad sampai selesai. Qul a'udzu bil falaq sampai selesai. Qul a'udzu bin nas sampai selesai. Terus diusapkan ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Dan Rasulullah sebelum tidur membaca ayat kursi. Dibaca. Baru boleh. Adapun digantungkan. Ambil mushaf Al-Quran disobek keren. Bakar, ditaruh di minuman, diudek, campur kopi. Rasanya tambah enak mungkin, wallahu alam. Ini, apakah pernah Rasul ngelakoni kayak ngono itu? Rasul itu syifa dengan apa? Membacanya. Masih ingat kisahnya para sahabat yang bertemu dengan ketua suku, terus digigit kalajengking, pernah dengar kisah itu? Ya, para sahabat melewati sebuah suku. Kebetulan ketua sukunya disengat hewan berbisa. Gak ada yang bisa nyembuhkan. Akhirnya salah seorang penghuni suku itu ngomong ke rombongan sahabat ini. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Apakah di antara kalian ada yang bisa menyuwuk? Apakah di antara kalian ada yang bisa menjampi-jampi? Ada seorang sahabat Nabi mengatakan, iya ada yang bisa, saya bisa. Para sahabat yang lain sudah heran. Bisa tawakmu itu. Bisa tak kamu ini. Ya, ternyata dibacakan apa? Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Sembuh, Masya Allah. Setelah itu dikasih puluhan kambing. Bawah yang digiring sama kami. Kata sahabat yang lain, dah kami nggak mau nyembelih. Aku ini boleh tak ini? Kita nggak tahu ini boleh apa halal apa haram. Kita giring aja sampai ke Madinah, baru kita tanyakan hukumnya ke Rasulullah, boleh nggak kita makan ini kambing ini hasil jampi tadi itu. Jampi pakai apa tadi? Al-Fatihah. Dibawa Pak. Rombongan apa tadi? Domba kambing dibawa. Sampai Madinah, cerita orang-orang, ya Rasulullah ini ngeruqyah, menjampi, menyuwuk pakai Al-Fatihah. Ruqyah itu bahasa Arab, bahasa Jawanya jampi, suwuk. Sama aja. Cuma ada suwuk syar'i, ada suwuk yang tidak syar'i. Orang Indonesia bilangnya ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah itu kalau di bahasa Indonesia kan suwuk syar'i. Cuma kalau suwuk kan identik. Hukum kan. Padahal tidak juga, suwuk itu bahasa. Oke, kembali ke materi. Ya Rasulullah ini orang meruqyah pakai Al-Fatihah dan sembuh. Rasulullah mengatakan ke sahabat tadi, mana orangnya? Kamu kok tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Ini pertanyaan penetapan, bukan pertanyaan pengingkaran. Paham nggak maksudnya? Loh, kamu kok tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Artinya membenarkan. Dan kata Rasulullah, tolong aku minta bagian kambingnya. Kan Rasulullah minta bagian apa? Kambingnya. Berarti halal apa enggak? Nah, itu dalil bahwa Al-Fatihah ruqyah. Al-Fatihah adalah yang dibolehkan. Antum coba lihat kitab. Antum lihat kisah yang saya sampaikan ini, antum cek di kitab Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Surah Al-Fatihah. Dijelaskan sama Ibnu Katsir. Cerita yang saya sebutkan tadi dulu. Keutamaan surah Al-Fatihah. Bahwa Al-Fatihah bisa untuk meruqyah. Jadi,
Jimat pakai Al-Quran tidak boleh. Alasan yang pertama berdasarkan keumuman larangan memasang apa tadi? Alasan yang kedua, Al-Quran itu penyembuh dengan apa tadi? Bacaannya dan dengan apa? Didengarkannya. Yang nomor tiga, menjadikan Al-Quran sebagai jimat itu ihanatan lil Quran. Itu ada sisi menghinakan Al-Quran. Loh kok bisa? Ya, karena jimat itu dikalungkan ke bocah kecil. Nanti bocah kecilnya ke kamar mandi, ganti popok, kena pipis, kena najis. Ihanatan lil Quran. Gitu ya. Itu hadis yang keberapa itu? Hadis yang ke-6. Betul. Sekarang masih ada waktu, kita pindah ke hadis berikutnya. Al-hadis as-sabi'. Hadis yang ke-7. An Abdillah qala, dari Abdullah. Qala, beliau bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa, sesungguhnya suwo atau ruqyah, wat tamaim dan jimat-jimat, wat tiwala dan pelet, kirkun itu syirik. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi hadis yang ke-7 ini menerangkan 4 atau 3 hal. Pertama, ruqyah. Suwo. Sesungguhnya ruqyah atau suwo atau jampi atau mantra sama saja itu. Sesungguhnya ruqyah, jampi, wat tamaim dan jimat, wat tiwala pelet, syirkun itu syirik. 3 hal. Kita terangkan yang pertama, ruqyah, suwo. Para ulama menjelaskan ar-ruqa tangqasimur ruqa ila qismaini. Ruqyah itu ada 2, suwo itu ada 2. Yang pertama, ar-ruqa al-masyru'ah. Ruqyah yang syar'i, suwo yang syar'i. Dan yang nomor 2, ar-ruqa al-mamnu'ah. Ruqyah suwo yang terlarang, yang tidak syar'i. Nah, sekarang kita terangkan dulu yang tidak boleh. Ar-ruqa al-mamnu'ah, suwo atau ruqyah yang terlarang adalah ma tadhammanat syirkan, yang di dalamnya ada kesyirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang sahabat Nabi namanya Auf bin Malik. Auf bin Malik al-Asja'i. Auf bin Malik al-Asja'i berkata, kunna narqi fil jahiliyah. Ya Rasulullah, dulu kami pernah meruqyah. Dulu kami pernah menyuwuk di masa jahiliyah. Fakulna, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Bagaimana menurut Anda ya Rasulullah? Dulu kita itu meruqyah waktu jahiliyah, nyuwuk. Boleh enggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'ridu alayya ruqakum. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Kata Rasulullah, kalau ruqyahnya itu tidak ada kesyirikan, kalau suwuknya itu tidak ada kesyirikan, la ba'sa, tidak mengapa. Jadi Rasulullah memperinci ruqyah itu ada 2. Ada ruqyah yang syar'iyah yang boleh, dan ada ruqyah yang ghairu syar'iyah yang tidak boleh. Lah, apa ciri atau syarat ruqyah yang dibolehkan?
Apa syarat ruqyah dikatakan syar'iyah? Apa syarat suwuk dikatakan syar'i? Boleh. Kalau terpenuhi 3 syarat. Kapan suwuk dikatakan boleh? Kapan ruqyah dikatakan boleh? Kalau ada 3 syaratnya. Yang pertama, ayyakuna bikalamillah. Au bi asma'ihi wa sifatihi. Yaitu meruqyah dengan kalam Allah, dengan Al-Quran. Atau meruqyah dengan nama-nama Allah. Asmaul Husna. Atau meruqyah dengan hadis Nabi. Itu syarat pertama. Contoh meruqyah dengan kalam Allah. Seperti tadi sahabat. Meruqyah pakai surat apa tadi? Surat apa? Al-Fatihah. Atau meruqyah pakai 3 surat terakhir. Qul wallahu, qul a'udzu falaq. Itu surat yang paling dibenci setan. Setan paling gak senang dengan 3 surat itu. Qul wallahu, qul falaq, qul nas. Dan itu memang didesain Allah. Kabeh wong Islam apal. Semua orang Islam apal ini. Antum kalau takut, gelisah, baca itu. Bilang tidur, baca 3. Kul. Maksudnya bukan kok kul, bukan begitu. Orang itu. Maksudnya kul wallah sampai selesai, kul a'udzu falaq sampai selesai, kul a'udzu binnas sampai selesai. Saking besarnya khasiatnya sampai Nabi itu setiap selesai sholat subuh selalu baca kul wallah 3 kali, ya kan? Terus kul a'udzu falaq 3 kali. Terus kok 3 kali? 3 kali. Jadi 3 kali, 3 kali, 3 kali. Nanti setelah duhur baca lagi kul wallah, kul falaq, kul binnas. Nanti setelah asar baca lagi. Waktu petang baca lagi 3 kan gitu kan? Sebelum tidur baca lagi 3 setelah isya dulu, setelah isya baca lagi. Nanti menjelang tidur baca lagi. Khasiat. Jadi dulu Rasulullah itu Pak berlindung dari segala hal. Maksudnya begini, berlindung dari setan, berlindung dari jin, berlindung dari ini, berlindung dari itu. Tapi setelah turunnya surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah min syarri ma khalaq, dari kejelekan seluruh makhluk. Setelah turun ayat ini, Rasulullah tidak menggunakan perlindungan yang banyak tadi. Cukup ini saja. Ini doa perlindungan sapu jagat. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari kejelekannya makhluk. Saya mau tanya, siapa makhluk itu? Saya mau tanya, tolong jawab. Siapa makhluk itu? Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhannya falak, yaitu Allah. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk. Khalaq kan makhluk yang diciptakan Allah. Nah, pertanyaan saya, makhluk itu siapa? Makhluk itu selain Allah. Berarti orang Pak kalau sudah baca doa ini, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari kejelekan makhluk. Masuk genderuwo, ular berbisa, kalajengking, begal, mendem, orang setan, orang jahat, hewan berbisa, hewan buas, masuk semua. Hanya itu doa perlindungan sapu jagat. Orang Islam kalau ngaji ngerti keutamaan ayat ini, luar biasa itu. Masuk semuanya sudah. Aku berlindung dari kejelekan makhluk. Semua, karena semua itu makhluknya Allah. Selain Allah makhluk. Selain Allah nama dan sifatnya itu makhluk. Jangan lupa berlindung pakai doa itu. Kembali ke materi. Jadi ruqyah yang dibolehkan syarat yang pertama pakai kalamullah. Dan seluruh kalamullah baik. Termasuk Al-Baqarah. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ayat kursi. 3 surat terakhir. Dan secara umum, Al-Quran secara umum. Tapi ada surat-surat khusus tadi itu yang lebih hebat lagi untuk dipakai untuk meruqyah. Yang kedua, bukan kedua. Masih syarat yang pertama ini ya. Dengan kalam Allah atau dengan nama-nama Allah. Allah punya nama yang artinya zat yang maha menyembuhkan.
Allah punya nama yang artinya zat yang maha menyembuhkan. Apa itu? Ya jamaah. Allah punya nama artinya zat yang maha menyembuhkan. Apa namanya Allah itu? Jawab. Asy-Syafi. Allahumma ya Syafi. Ya Allah engkau lah zat yang Asy-Syafi. Kudur Pak. Harus tahu. Supaya kalau sampean sakit. Sampean itu ingat. Sampean duwe Tuhan. Anda punya Tuhan. Yang Tuhan Anda itu punya nama. Asy-Syafi. Zat yang maha menyembuhkan. Maka salah satu cara meruqyah diri kita. Nyuwuk. Adalah dengan nama Allah. Dan ingat Allah punya nama yang artinya zat yang maha menyembuhkan. Makanya Rasulullah ngajari kita doa. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas. Ishfi. Sembuhkanlah ya Allah. Anta syafi. Hanya engkau yang mampu menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uka. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau ya Allah. Shifa'an la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan kekambuhan lagi. Itu doa menggabungkan satu nama Allah, dua hadisnya Nabi. Kembali ke materi. Ruqyah yang dibolehkan adalah pakai Al-Quran, pakai nama Allah, atau pakai hadisnya Nabi. Tadi kan hadisnya Nabi yang saya baca tadi. Syarat yang kedua. Bil lisanil arabiyyi. Pakai bahasa Arab. Au bima ya'rifu maknahu min ghairihi. Atau pakai bahasa lain, tapi jelas maknanya. Syarat yang nomor 2. Pakai bahasa Arab atau bahasa lain tapi jelas maknanya. Artinya apa itu? Ngeruqyah itu, meruqyah harus pakai bahasa yang jelas. Kalau ada orang ngeruqyah terus begini. Jelas itu setan itu. Karena syarat meruqyah itu harus lafduhu wadih. Lafadznya harus jelas. Kalau ada orang nyuwuk kok gini. Bawang putih, bawang merah, hadap kanan, hadap kiri. Loh, ada loh orang-orang kuno itu kayak ngelakoni kayak gitu itu masih ada. Itu gak bisa dimanai. Maka jelas itu bukan ruqyah yang syar'i. Bim salah bim. Itu jelas itu bukan ruqyah syar'i. Pokoknya yang gereneng yang gak jelas, yang kalau bahasanya dukun itu komat kamit, ya betul ya? Komat kamit baca apa? Mantra gak jelas, maknanya gak jelas. Nah itu tanda itu gak syar'i. Kalau syar'i itu imma bahasa Arab tapi yang jelas. Allahumma adhibil ba'sa. Ishfi anta syafi. La shifa'a illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru saqama. Itu bahasa Arab. Nek gak iso bahasa Arab, gak apa-apa. Bahasa Indonesia. Ya Allah. Engkau zat yang maha menyembuhkan. Sembuhkanlah penyakit orang ini ya Allah. Hanya engkau yang mampu menyembuhkan ya Allah. Aman kalau lihat ada orang meruqyah pakai bahasa Indonesia seperti itu. Boleh apa enggak? Duh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Boleh. Syaratnya aja. Gak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Jawa gak apa-apa. Ya Allah panjenengan paringi kesembuhan. Boleh. Gak bisa bahasa Jawa. Bahasa Madura gak apa-apa. Cuma gak sendirokno gini. Nah, oke ya. Bilisanil arabiyyi au bi ghairihi. Boleh pakai bahasa Arab atau bahasa lain tapi jelas. Gak boleh komat kamit gak jelas gak boleh. Syarat yang ke berapa sekarang? Ketiga, ini yang penting, sering dilupakan orang. Syarat nomor 3 ini. Wa an ya'taqida anna ruqyata la tu'athir bidzatiha bal bidzatillah. Wajib mengimani dan meyakini bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Bukan si peruqyah. Lu kadang-kadang ada, Pak. Wis pokok ini ustad iki sing ngeruqyah wis melayu setane iki. Pokoknya ustad iki pasti waras. Itu enggak boleh. Karena yang mendatangkan kesembuhan siapa? Allah. Harus meyakini bahwa yang menyembuhkan tetap Allah. Itu ruqyah ya, sudah selesai. Terus nomor 2 apa tadi? Innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, selesai sudah. Wat tamaim, nomor 2 jimat. Jimat juga sudah selesai tadi saya jelaskan ya kan? Ya nomor 3 wat tiwala. Tiwala itu pelet. Pelet itu menjadikan orang yang nggak suka jadi suka. Biasanya ada orang suami istri dihancurkan rumah tangganya. Terus istrinya dipelet sehingga istrinya cinta sama laki-laki lain. Nah itu haram. Dosa besar. Syirik. Innar ruqa, sesungguhnya suwo.
Wattamaim jimat, wattiwala pelet, irkun itu syirik. Misalnya dipisahkan suami istri, terus istrinya dijadikan cinta sama laki-laki lain. Atau suaminya dijadikan suka sama wanita lain, dipelet. Kalau lihat wajah istrinya kayak melihat monyet. Ada. Terjadi, iya terjadi. Banyak. Karena memang pekerjaannya sihir itu, penyihir itu pekerjaannya ada 3. Dan sudah saya sampaikan di tempat ini. Jadi orang Arab jahiliyah dulu itu Pak, membedakan antara kahin sama sahir. Kemarin dijelaskan sama Abdurrahman Tamimi kan itu kan. Orang Arab itu membedakan antara dukun dengan penyihir. Dukun bahasa Arabnya kahin. Penyihir bahasa Arabnya sahir. Orang Arab membedakan. Orang Arab itu dulu sangat membenci penyihir. Tapi mereka menghormati kahin. Apa menghormati kahin? Kahin itu apa tadi? Dukun. Dukun itu dulu satu. Menemukan barang hilang. Ono wong barangnya dicolong. Ada orang barangnya diambil orang lain. Datang ke dukun, Mbah. Siapa yang ngambil barangku, Mbah? Oh, terawang sama dukunnya. Oh, itu yang ngambil dulurmu dewe. Saudaramu sendiri. Akhirnya musuhan dengan saudaranya. Atau dukun itu dulu memecahkan masalah. Kalau ada rumah tangga cekcok dibawa ke dukun. Oh ya sudah, saya kasih solusi begini. Termasuk Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu eyangnya Rasul. Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah itu pernah nadar Pak. Apa nadarnya? Kalau anakku itu 10 laki-laki, maka diundi, salah satunya harus disembelih. Waktu diundi, keluar namanya Abdullah. Abdullah itu siapa? Bapaknya Rasulullah. Abdul Muthalib sayang sama Abdullah ini karena wajahnya paling ganteng, rupawan, nyenang no hati. Akhirnya bingung Abdul Muthalib ini. Mau nyembelih itu. Diprotes sama keluarganya. Apa kamu tega nyembelih anakmu sendiri? Yang namanya Abdullah. Rasulullah belum lahir itu. Akhirnya Abdul Muthalib minta solusi. Pergi kemana? Pergi ke dukun. Kata dukunnya, ini aja supaya Abdullah nggak jadi sembelih, saya kasih solusi. Kamu undi 10 ekor unta dengan Abdullah. Ditulis 10 ekor unta sama Abdullah. Terus diundi. Ternyata yang keluar masih nama Abdullah. Artinya tetap Abdullah harus diapakan? Disembelih. Kata Mbak Dukunnya, kata keluarganya, gimana Mbak Dukun kok yang keluar kok masih nama Abdullah? Ya sudah tambah lagi. Jadi 20 unta. 20 unta dibanding dengan Abdullah. Diundi yang keluar setelah dibuka Abdullah lagi. Gimana Mbak Dukun? Ya tambah lagi 30. Nah jadi 30 nih. Waktu 30 inilah diundi. Ternyata yang keluar Abdullah lagi. Sampai 100. Sampai 100 ekor unta. Diundi keluar baru 100 ekor unta. Akhirnya Abdul Muthalib nyembelih 100 ekor unta dibagi-bagikan ke penduduk Mekah. Untuk menyelamatkan siapa tadi? Kasih solusi dukun zaman dulu. Dan itu nanti ditetapkan dalam Islam. Diyat pembunuhan itu 100 unta. Tapi karena kitab suci, wahyu, bukan karena dukun tadi, bukan. Ya, jangan kemudian dukun dari dukun, enggak. Nanti Islam ada. Kan antum kan belajar itu nanti di fikih itu kan. Apa namanya diat. Kalau membunuh, ya kalau dimaafkan bayar diat. Oke. Dukun itu biasanya juga menyembuhkan orang sakit. Orang sakit dibawa ke dukun. Intinya, menurut orang kafir jahiliyah, dukun itu positif. Terhormat. Sekarang kayak kiai gitu. Jadikan orang yang rujukan gitu loh. Terus bertolak belakang dengan penyihir. Orang Arab jahiliyah benci sama penyihir. Kenapa kok benci sama penyihir? Karena penyihir itu kelakuannya ada 3. Yang pertama al-qatl. A'malus sihri salasa. Atau salas. Perbuatannya tukang sihir itu ada 3.
Yang pertama al-qatl, membunuh. Kirim santet, sihir, dibunuh lewat mimpi, atau macam-macam. Itu. Al-qatl. Yang kedua al-imrad, membuat orang sakit. Al-imrad. Amrodo yumridu imrad. Menjadikan orang itu sakit. Dibawa ke dokter nggak ada penyakitnya. Tapi diranjang nggak waras-waras. Nggak sembuh-sembuh. Dijadikan kembang yang. Kembang amben kata orang Surabaya. Sembuh-sembuh. Dibawa ke rumah sakit nggak ketemu penyakitnya. Biasanya karena saingan di kantor. Atau saingan warung. Warungnya kok rame. Warungku kok sepi. Kirim santet. Yang ngono kuwi si akeh. Si banyak gitu-gitu. Surabaya ada Ustaz? Ada. Lamongan apalagi. Hanya. Soalnya warung-warung kan Surabaya Lamongan. Toyib, terus. Nomor berapa sekarang? Tiga. Yang pertama al-qatl, yang kedua al-imrad, yang nomor tiga. Nah ini yang nomor tiga nih. Tafriq bainal mar'i wa zawji. Memisahkan suami istri. Nah, jadi a'malu as-sahara salas. Perbuatannya salasa. Perbuatannya penyihir itu tiga. Membunuh. Menjadikan orang sakit. Dan nomor tiga. Tafriq bainal mar'i wa zawji. Memisahkan suami. Termasuk ini. Apa tadi? Yang nomor terakhir. Atiwala. Pelet. Itu. Perempuan sudah jadi istrinya orang. Dibikin gak cinta sama istrinya, suaminya. Terus perempuan ini cinta sama laki-laki lain. Diambil rambutnya terus dikasih mantra. Akhirnya wanita ini kesengsem sama suaminya orang lain. Itu namanya tiwala. Itu namanya pelet. Ini syirik, haram, tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, jadi tiga ya hadis yang ke-7 ini. Innar ruqa, ruqya, wattamaim cimat, wattiwalah pelet, syirkun itu adalah kesyirikan. Kemudian itu yang ke-7 ya. Saya lihat hadis yang ke-8 panjang apa pendek ini. Sekarang hadis yang ke-8. Nah, hadis yang ke-8 ini membahas ngalap berkah, at-tabarruk. Ini panjang penjelasannya. Jangan sekarang. Kita sampai sudah adzan belum? Adzan dulu. Setelah itu barangkali ada tanya jawab silakan. Sekarang adzan dulu silakan. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.